Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film animasi lagi nih, yang berjudul Big Hero 6. Ini adalah film superhero animasi komputer Amerika tahun 2014 yang diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini berdasarkan dari tim superhero Marvel Comics dengan nama yang sama. Disutradarai oleh Don Hall, film ini menjadi film animasi yang ke-54 di Walt Disney Animated Classic Series dengan rating 7,8 dari 10 versi IMDb. Big Hero 6 adalah film animasi Disney pertama yang menampilkan karakter Marvel Comics yang perusahaan induknya diakuisisi oleh The Walt Disney Company pada tahun 2009. Big Hero 6 ini berbeda dengan film-film superhero pada umumnya. Superhero yang lain memiliki stigma yang sangat cool dan jauh dari hal-hal yang bisa kita bilang konyol. Lain hal dengan superhero yang ada di film ini. Mereka adalah para mahasiswa dan mahasiswi yang jauh dari kesan cool atau gagah seperti karakter superhero lainnya. Tapi hal itulah yang membuat mereka lucu, unik, dan filmnya sangat menghibur untuk dinikmati tentunya. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. San Francisco adalah sebuah kota yang sangat besar. Di dekat pelabuhan ada sebuah pertunjukan pertarungan robot ilegal dan salah satu petarungnya bernama Hiro Hamada. Ia bertarung dengan menggunakan robot buatannya sendiri yang ia namakan dengan Megabot. Ini adalah pertarungan robot yang epik. Hiro mengalahkan lawannya dengan sangat mudah sampai-sampai ngancurin robot lawannya. Nah, karena lawannya tidak terima dengan kekalahan, mereka ingin menghajar Hiro. Tapi beruntungnya sang kakak Tadashi Hamada berhasil menyelamatkan Hiro. Tadashi sangat menyayangkan kecerdasan Hiro yang telah lulus SMA di umur 13 tahun, tapi malah ikut-ikutan pertarungan robot ilegal. Sialnya, Tadashi dan Hiro juga dikepung polisi dan tertangkap juga sempat dipenjara. Tadashi dan Hiro tinggal bersama bibinya di sebuah kafe milik pribadi. Di sana Tadashi masih menyayangkan kepintaran yang dimiliki Hiro tidak berguna untuk dirinya. Kemudian Tadashi pun membawa Hiro untuk pergi ke lab miliknya yang berada di Institut Teknologi San Francisco. Di dalam lab, Hiro bertemu dengan Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan juga Fred. Mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan Tadashi, ia membuat sebuah robot perawat yang akan menjadi pendamping kesehatan pribadi untuk Hiro bernama Baymax. Baymax akan bereaksi pada kebutuhan medis ketika dia mendengar kata "Au", dan harapannya robot itu akan menolong banyak orang nanti. Di sana mereka juga bertemu dengan Robert Callahan. Dia yang menciptakan servo magnetik yang ada pada robot milik Hiro. Hiro pun sangat terinspirasi oleh beliau dan itu membuatnya sangat semangat untuk masuk ke kampus tersebut. Kebetulan tiap tahun di kampus tersebut akan diadakan pameran karya mahasiswa dan Hiro harus membuat Callaghan kagum dengan karya hebat yang ia buat. Keinginan Hiro untuk tidak melanjutkan pendidikan sudah berubah. Ia sekarang sudah sangat terobsesi ingin masuk ke kampus tersebut. Siang berganti malam, Hiro dibantu Tadashi dan teman-temannya sedang membuat sesuatu yang menakjubkan. Hari ini adalah hari penentuan. Dia menunjukkan penemuannya di depan Callaghan. Dan penemuannya tersebut adalah sekumpulan mikrobot yang bisa dikendalikan dengan pemancar syaraf yang ditaruh di kepala. Mikrobot bisa melakukan apapun yang diperintahkan dan penggunanya juga tidak terbatas selama si pengguna tersebut memiliki imajinasi yang tinggi. Dan selama pengguna bisa memikirkannya, maka mikrobot pasti bisa melakukannya juga. Teknologi yang dibuat Hiro membuat terkesan semua orang. Tidak hanya Callaghan, Alistair Gray, CEO dari perusahaan Crytek, menginginkan Hiro dan mikrobotnya bekerja untuk dia. Tapi Hiro lebih memilih untuk masuk kampus daripada menjual ciptaannya ke Crytek. Setelah pertunjukan teknologi selesai, alarm kebakaran berbunyi dan api sudah menjalar ke seluruh gedung. Tadashi yang tahu kalau Callaghan masih di dalam mencoba untuk menyelamatkannya. Namun, kejadian itulah akhir pertemuan Hiro dan Tadashi. Semua berduka atas kepergian Callaghan dan Tadashi.
Terutama Hiro, dia terlihat begitu kehilangan seorang kakak yang banyak memberi dukungan dan inspirasi untuk dirinya. Sudah berminggu-minggu setelah kejadian tersebut, masih belum membuat Hiro mau turun dari kamarnya. Sampai teman-temannya yang di kampus mengirim pesan video agar Hiro bisa berkumpul bersama mereka. Nah, kebetulan kaki Hiro tersandung dan berkata "Au", dan hal itu memicu aktifnya Baymax. Hiro nggak tahu kalau Baymax masih aktif. Setelah dianalisa, Baymax tahu kalau perasaan Hiro sekarang lagi sedih, tapi Hiro tidak mengakuinya. Kemudian Hiro menemukan sisa mikrobot ciptaannya yang masih bergerak dan seperti menuju ke suatu tempat. Kemudian Baymax menolong Hiro karena menurutnya itu akan menenangkan suasana hati Hiro. Nah, si Baymax ini main pergi gitu aja, jadi auto dikejar dong sama Hiro. Sampai akhirnya Baymax menemukan kemana mikrobot Hiro akan pergi, dan itu mengarah ke dalam sebuah gedung tua. Dengan bantuan Baymax, Hiro menelusuri gudang tersebut. Di dalam sana tuh ada sebuah mesin yang sedang memproduksi ulang para mikrobot, dan ada seseorang dengan topeng kabuki yang mengendalikan mikrobot tersebut. Menyadari hal itu, Baymax dan Hiro pun kabur. Mereka berhasil keluar dari gudang tua itu dan Baymax menyelamatkan Hiro yang jatuh dari atas gedung. Di sana Hiro mengira bahwa semua mikrobot ciptaannya telah hancur dalam kebakaran. Tapi ternyata mikrobotnya masih ada dan diproduksi ulang oleh seseorang. Hiro pun akhirnya melapor ke polisi, tapi polisi nggak percaya sama Hiro. Sesampainya Hiro dan Baymax di rumah, Baymax segera menghubungi teman-teman dekat Hiro. Dan kemudian Hiro menyadari sesuatu dari kecelakaan kebakaran tersebut. Ia tuh berpikir kalau kebakaran itu perbuatan seseorang yang menggunakan topeng kabuki tadi. Dia sengaja membuat kejadian kebakaran untuk menutupi jejaknya. Dan dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian Tadashi. Hiro pun sangat ingin menangkap orang itu. Nah, untuk menangkap topeng kabuki itu, Baymax butuh beberapa perubahan. Hiro membuat kostum dan memasukkan data untuk menghancurkan ke dalam tubuh Baymax agar Baymax bisa bertarung. Di malam yang sama setelah memberi pembaruan kepada Baymax, Hiro langsung ingin menangkap si topeng kabuki. Tapi dia sudah tidak ada di gudang tua. Saat Hiro melakukan pengejaran topeng kabuki, dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah dermaga. Baru aja mereka ketemu, tapi topeng kabuki sudah berusaha untuk membunuh mereka semua. Mereka pun menggunakan mobil untuk kabur dari pengajaran topeng kabuki. Setelah mereka semua berhasil kabur dari topeng kabuki, sekarang mereka pergi ke rumah Fred. Itu adalah rumah yang sangat besar, tidak seperti dirinya yang terlihat kotor. Di sana, mereka membahas siapa orang di balik topeng kabuki itu. Beruntungnya Baymax berhasil memindai seseorang di balik topeng kabuki tadi, karena emang pada dasarnya dia diprogram untuk memeriksa kebutuhan kesehatan orang lain. Dengan memperbaharui sensor yang ada di Baymax, Hiro akan memindai seluruh orang yang ada di kota. Dan jika ingin menangkap topeng kabuki, mereka juga harus melakukan pembaharuan karena mereka bisa menjadi hal yang lebih dari saat ini. Mereka akan menjadi superhero. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kostum yang berbeda-beda. Gogo dengan kecepatan, Honey Lemon melempar bola lengket, Fred menyemburkan api, dan Wasabi dengan alat pemotongnya. Sedangkan Hiro satu paket dengan Baymax. Mereka menggunakan kostum couple yang bisa terbang. Dari atas balon udara, Hiro dan Baymax mulai mengaktifkan super sensor. Dia memindai seluruh orang yang ada di kota. Dan tidak menunggu lama, Baymax langsung menemukan orang yang cocok sedang berada di pulau terpencil. Mereka segera menuju ke sana, dan itu adalah pendaratan pertama mereka sebagai tim superhero di sebuah pulau karantina.
Setelah ditelusuri, pulau tersebut memiliki sebuah tempat dengan lorong yang panjang. Salah satu pintu di lorong tersebut adalah sebuah tempat penelitian transportasi materi secara langsung melalui ruang. Dan orang yang memiliki penelitian tersebut adalah Alistair Gray. Dari dalam rekaman CCTV yang tersimpan, terlihat bahwa Gray sedang menguji transportasi ruang tersebut ke manusia. Dan orang itu adalah Abigail. Namun, karena ada sebuah kesalahan dan kerusakan pada medan transportasi, membuat mesin portal jadi meledak, dan Abigail terjebak di dalam ruang portal tersebut. Sebab itulah, pemerintah menutup dan mengkarantina pulau tersebut juga menghentikan eksperimennya Gray. Nah, di sini mereka mengira bahwa topeng Kabuki itu adalah Gray yang mencuri mikrobot milik Hiro untuk mengambil mesin portalnya kembali. Gak lama kemudian, aksi mereka diketahui oleh topeng Kabuki. Mereka harus mengambil pemancar yang mengendalikan mikrobot, dan pemancar itu ada di balik topeng Kabuki tersebut. Mereka tidak punya rencana, tujuan mereka hanya mengambil topeng Kabuki agar orang di balik topeng itu tidak bisa mengendalikan mikrobotnya lagi. Hingga pertarungan pun dimulai, masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan dari kostum superhero yang mereka pakai. Hiro bersama Baymax terbang dan berhasil menangkap si topeng Kabuki serta membuka topengnya agar dia tidak bisa lagi mengendalikan mikrobot. Namun, kenyataannya begitu pahit. Orang yang berada di balik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan yang merupakan dosen dan orang yang sangat dekat dengan Tadashi Hamada. Hiro mengira kalau Profesor Callaghan sudah meninggal di dalam kecelakaan kebakaran waktu itu. Tapi nyatanya dia menggunakan mikrobot ciptaan Hiro untuk selamat dari kecelakaan tersebut. Hiro begitu marah, dia murka karena Callaghan penyebab dari kematian Tadashi. Kemudian chip milik Tadashi yang ada di dalam tubuh Baymax dikeluarkan oleh Hiro karena dia ingin menghancurkan Callaghan. Gogo, Wasabi, dan Fred mencoba menghentikan Baymax, tapi itu tidak berhasil. Beruntungnya Honey Lemon kembali mengambil dan memasukkan chip Tadashi ke dalam tubuh Baymax, lalu menghentikan program penghancurannya. Callaghan pun berhasil kabur dengan mengambil kembali topeng Kabuki dan mengendalikan mikrobot. Teman-temannya Hiro berkata kalau Baymax diprogram oleh Tadashi untuk menolong, bukan untuk membunuh. Dan rencana awal mereka hanya menangkap topeng Kabuki, tidak lebih. Kemudian Hiro dan Baymax pergi meninggalkan mereka untuk memperbaiki sensor Baymax yang sudah rusak. Saat Hiro mencoba mengeluarkan chip yang Tadashi buat, Baymax menunjukkan video eksperimen yang menunjukkan setelah berkali-kali gagal, Tadashi tidak pernah menyerah. Karena emang tujuan awalnya Baymax akan menjadi penolong banyak orang, terutama untuk adiknya sendiri, Hiro Hamada. Melihat hasil rekaman tersebut, Hiro merasa sangat menyesal karena sudah menggunakan Baymax bukan seperti yang Tadashi inginkan. Dan teman-teman Hiro berhasil keluar dari pulau dengan menggunakan helikopter pribadi milik Fred. Di sini mereka semua mengerti apa yang Hiro rasakan, tapi tentu bukan seperti itu caranya. Mereka hanya cukup untuk menangkap Callaghan dan tidak menyakitinya. Honey Lemon membawa soft copy hasil rekaman CCTV dari tempat eksperimen Gray. Di sana semua terungkap bahwa pilot yang menjadi bahan percobaan mesin portal adalah Abigail, putrinya Callaghan. Callaghan menyalahkan Gray atas kecelakaan dari eksperimennya yang menyebabkan putri Callaghan menjadi korban. Dan dia ingin balas dendam ke Gray. Keesokan harinya, tepat di saat Gray melakukan launching markas Crytek yang baru ia bangun, Callaghan muncul dan menuntut apa yang sudah terjadi pada putrinya. Callaghan membawa potongan mesin portal dan memasangnya tepat di atas markas Crytek. Dia ingin merenggut semua yang sudah dibangun oleh Gray agar dia merasakan semua yang sudah ia bangun menghilang. Di saat itu pula, Hiro dan teman-temannya tiba. Mereka membujuk agar Callaghan tidak melakukan hal tersebut karena itu tidak akan mengubah apapun. Tapi Callaghan menjawab, yang dia inginkan hanyalah putrinya bisa kembali. Callaghan terlalu kuat dan mereka hampir kalah. Hiro yang mulai tersedot ke dalam portal memiliki cara untuk mengalahkan Callaghan. Dia memberitahu ke teman-temannya agar bisa mengendalikan situasi. Baymax berhasil keluar dari jeratan mikrobot.
Hiro memiliki rencana baru. Mereka hanya perlu menghancurkan semua mikrobot dan membuatnya tersedot ke dalam portal. Rencana yang sangat sempurna. Banyak dari mikrobot yang tersedot ke dalam portal dan Callaghan sekarang sudah kehabisan mikrobot yang dia kendalikan. Looks like you're out of microbots. Hiro bersama Baymax berhasil merebut topeng Kabuki dari Callaghan dan menghancurkan pengendali mikrobot. Oleh sebab itu, mikrobot yang menjadi tiang penyangga hancur dan jatuh ke tanah. Tapi keadaan belum berubah, mesin portal masih aktif dan terus menyedot segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena penahan medan magnetnya rusak. Jadi mereka cuma bisa nungguin sampai mesin portalnya hancur dengan sendirinya. Di saat yang sama, sensor Baymax mendeteksi bahwa masih ada kehidupan dari dalam portal tersebut. Dan itu tanda kehidupan dari seorang wanita yang sepertinya dia sedang dalam tidur panjang. Hiro tahu nih kalau itu pasti adalah Abigail, putrinya Callaghan. Ternyata dia masih hidup di dalam sana. Biarpun portal itu sangat tidak stabil, Hiro tetap ingin menyelamatkan Abigail karena dia masih hidup dan seseorang harus menyelamatkannya. Dengan sangat berani, Hiro dan Baymax masuk ke dalam portal tersebut. Di sana mereka harus berhati-hati dengan puing-puing dari markas Crytek. Baymax sudah menemukan lokasi kapsul yang digunakan Abigail saat memasuki mesin portal. Mereka pun harus cepat sebelum pintu mesin portal tertutup. Dengan membawa terbang kapsul, Hiro menjadi penunjuk arah terbang Baymax. Tapi di saat pintu keluar portal sudah di depan mereka, sebuah puing bangunan hampir menghantam Hiro. Dan lagi-lagi Baymax menyelamatkan Hiro dari hantaman puing tersebut. Hal itu pun membuat baju terbang Baymax hancur. Di waktu yang bersamaan, pintu mesin portal sudah bergetar dan mulai hancur. Ditambah mesin pendorong yang ada di kaki Baymax mati, jadi dia tidak bisa lagi terbang keluar. Hiro gak mau meninggalkan Baymax sendiri di dalam portal. Hiro juga gak bisa buat kehilangan Baymax. Tapi Hiro harus keluar. Baymax cuma robot kesehatan, jadi dia tidak ingin Hiro terluka. Hanya kesehatan dan keselamatan Hiro lah yang sangat penting untuk Baymax. Waktu sudah tidak ada, Hiro harus membuat keputusan dan berkata, "Aku puas dengan perawatanku." Dengan menggunakan jet pendorong yang ada di lengan Baymax, Hiro berhasil keluar bersama kapsul Abigail. Dan saat Hiro keluar dari mesin portal, mesin itu juga hancur. Abigail masih hidup, dia berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Tapi Profesor Callaghan harus menebus semua perbuatannya di dalam penjara. Hal ini adalah bencana yang besar, namun Hiro dan teman-temannya tidak menginginkan diekspos ke publik. Biarpun mereka sudah menghentikan bencana yang besar itu. Mereka semua sudah dianggap sebagai superhero oleh para penduduk San Francisco. Hari-hari berjalan kembali seperti biasa. Hiro sudah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi San Francisco. Ia juga masih menyimpan lengan Baymax yang menyelamatkannya dari mesin portal. Dan ternyata nih, dari dalam genggaman lengan tersebut ada chip buatan Tadashi, yang mana di dalam chip itu tersimpan semua kenangan Tadashi dan kenangan mereka berdua. Baymax pun kembali hidup dengan menggunakan ingatan lamanya. Nah, itulah akhir dari film Big Hero 6. Ending dari film ini menyentuh banget sih. Untungnya semua kenangan Hiro bareng Baymax masih ke-save. Soalnya itu kenangan indah yang gak bisa dibuat lagi loh. Sempet-sempetnya Baymax kepikiran buat naruh chipnya ke dalam genggaman lengannya. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang peduli dengan orang lain. Karena sejatinya manusia gak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Terus kayak Tadashi, seorang kakak yang sangat mementingkan adiknya. Walaupun berkali-kali gagal dalam membuat sesuatu, itu tidak membuatnya menyerah. Karena Tadashi yakin kalau yang ia buat saat ini akan sangat berguna untuk adiknya nanti. Teman sejati juga sulit ditemukan, sulit untuk ditinggalkan, dan tidak mungkin bisa untuk dilupakan. Teman sejati juga nggak pernah berpisah. Mungkin bisa sih dalam jarak, tapi tidak dalam hati. Gimana? Seru kan?
Ada beberapa momen yang memang gak bisa diceritain dari film ini. Kami pun ngerekomendasiin kalian buat nonton ulang, biar bisa ngerasain feel-nya kalau nonton langsung film ini. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih. Filmnya seru banget, apalagi BMX-nya yang lucu dan gembul. Aduh, ngegemesin. Kalau menurut kamu gimana nih? Skor berapa sih yang kamu kasih untuk film ini? Tulis-tulis di kolom komentar ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget nih tulis-tulis di kolom komentar. Pokoknya selalu jaga kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!